Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di bisikberisik.id. Balik lagi sama aku Tika. Dan aku Sukma. Kali ini kita bakal bisik-bisik bareng tentang salah jurusan. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa salah jurusan, baik itu pas SMA maupun udah di jenjang perguruan tinggi. Iya. Nah kalau Kak Sukma sendiri nih, pernah merasa salah jurusan nggak sih? Dulu aku kan belum kepikiran untuk kuliah, pengennya SMK langsung kerja. Tapi setelah di jenjang SMA baru ada keinginan untuk kuliah gitu. Jadi waktu awal masuk SMK itu pengennya sih sebenarnya kesenian gitu ya, bukan kesehatan kayak gitu. SMK di multimedia dulu pengennya sih seperti itu. Tapi ternyata tidak mendukung. tidak mendukung seperti itu. Terus akhirnya masuk ke SMK kesehatan lah, ambil jurusan keperawatan. Menikmati tuh, ya udahlah diterima, gimana pun harus dijalanin. Terus setelah itu pengen kuliah lanjut ke akademi keperawatan, tapi terhambat sama tinggi badan. Ya, itu yang dibahas yang kemarin ya. Iya, yang sebelumnya itu sakit ya sih, sakit gitu. Terus habis itu memutuskan untuk ya udah cari sesuatu. Saya nggak pengen nganggur untuk di rumah. Nggak langsung narusin ke perkuliahan? Enggak lanjut ke perkuliahan dulu. Tapi aku ambil kursus waktu itu karena tahu ada kepenyiaran radio. Aku ambil kursus kepenyiaran radio selama kurang lebih 3-4 bulan. Terus bekerja, yang aku inginkan aku bekerja di dunia broadcast sebagai penyiar sama trainer untuk anak-anak ekskul gitu. Setelah itu langsung kepikiran pengen kuliah lagi gitu. Waktu kuliah juga sempat bimbang, aku mau ambil komunikasi atau balik ke kesehatan lagi. Karena SMK-nya kemarin udah terlanjur masuk kesehatan. Tapi saat bekerja setelah SMK masuknya ke komunikasi ke multimedia tadi kan. Iya, kayak jadi gitu. bimbang dan akhirnya memilih ke kesehatan lagi kembali. Kayak bertemu dengan saya. Kayak seperti jiwanya itu udah ya wes kesehatan gitu loh. Aduh, bahasa Jawanya ngikut, nggak apa-apa ya teman-teman. Akhirnya ya udah ketemu sama Kartika. Itu pun ketemu sama kamu di semester 3 kalau nggak salah. Apa 2 ya? 2 atau 3 gitu. 2 atau 3. Pokoknya bukan semester 1, semester Dan ya udah dinikmati, dijalani lah pastinya. Tapi akhirnya juga lulus juga kan. Nilainya juga memuaskan. Amin, ya banget. Nah terus selama perkuliahan itu merasa salah jurusan atau pas sudah selesai kuliah ini masih merasa salah jurusan sampai sekarang? Ngerasanya setelah KKN. Oh, pas setelah KKN. Akhir-akhir masa perkuliahan. Wah, ini bukan kayak di bakat aku di hal ini, kayak bukan passion kayak gitu. Jadi kayak ya kita tuh lebih enak ngejalanin sesuatu, apalagi pekerjaan tuh kalau sesuai dengan kemampuan kita, sesuai passion kita. Yang benar-benar melekat dalam diri gitu loh. Tapi kadang emang passion itu adanya itu belakangan, selalu datangnya sadarnya terlambat gitu. Kalau Kartika sendiri gimana? Aku sendiri pernah sih sempat ngerasa salah jurusan, sempet nyesel pernah. Tapi itu tuh bukan waktu pas memilih jurusannya atau pada saat menjalaninya, tapi pada saat udah selesai semua. Jadi aku ngerasa banget salah jurusan itu waktu pas udah selesai lulus, udah selesai pendadaran. Itu tuh aku ngerasa kayak kok kayaknya bukan jurusanku ya. Kok kayaknya bukan kayak mauku gitu ya. Aku masih kayak bimbang, aku tuh mau kemana setelah ini. Masih bimbang kayak gitu, terus kayak bukan masuk ke passionku gitu. Dan aku menemukan passionku ya pas akhir-akhir udah selesai skripsi, udah selesai pendadaran itu. Dan di akhir semester juga kan aku ikut kursus. Kursusnya juga melenceng banget. Aku tuh ikut kursus sewing class sama fashion design. Jadi kursus buat desainer kayak gitu, sedangkan aku jurusannya kesehatan. Itu nggak nyambung sama sekali. Desainer ke kesehatan nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau misalnya kita flashback ke beberapa tahun yang lalu saat kita memulai untuk masuk ke jurusan itu, kalau misalnya aku sendiri kan perkuliahannya jurusan kesehatan, dan itu juga aku sendiri yang memilih. Padahal nggak tahu kenapa waktu itu kayak ngebet banget pengen masuk kesehatan. Aku sendiri yang memilih, aku sendiri ngejalaninnya itu kayak happy aja, enak-enak aja gitu. Toh selama kuliah itu aku punya banyak pengalaman bareng, ikut lomba bareng sama Kak Sukma juga, punya banyak pengalaman bareng, bisa kenal dengan orang-orang yang hebat juga. Terus juga pengalaman organisasi juga lumayan. Jadi tuh nilai-nilai yang didapatkan juga alhamdulillah cukup memuaskan. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak apa iya salah jurusan, enggak sebenarnya. Enggak sih. Apa yang kita lakuin saat ini tuh nggak ada kaitannya sama jurusan kita dulu. Misalnya kita bekerja di bidang yang lain, jurusan kita itu bidang B, itu sebenarnya nggak salah jurusannya. Jurusan itu nggak salah apa-apa. Jadi jangan salah. Kitanya yang salah.
kitanya salah karena membiarkan diri kita memilih yang lain, tapi itu juga sebenarnya nggak salah, malah lebih baik kita memilih hal lain daripada stuck diam di situ tempat bingung mau ngapain, dan terpaksa harus bingung ngejalanin. sama passion kita itu kan tapi aku jurusannya B, terus kayak takut, terlalu khawatir karena berbeda, terus kemampuannya, skill passionnya jadi berkurang karena jurusan yang diambil gak sesuai passion gitu kan ya Kak. Seharusnya itu kita lebih kayak terus memandang maju ke depan. Oke, jurusanku boleh B, tapi saat ini aku bekerja di bidang A, artinya aku hebat. Harusnya kamu berbangga dirilah karena kamu bisa terjun ke bidang yang lain. Artinya kamu hebat di dua bidang sekaligus. Di bidang dulu saat kamu kuliah, kamu bisa mampu menjalani itu sampai akhir. Kamu udah bisa lulus juga, artinya kan kamu hebat, kamu bisa menjalani itu. Saat bekerja, kamu ganti di bidang lain dan toh kamu nyaman dengan bidang itu, bisa ngejalaninnya juga, terus lancar-lancar aja pekerjaanmu, artinya kamu tuh orang yang hebat, kamu bisa di segala bidang, dan itu harusnya kamu berbangga diri, bukannya malah kayak khawatir, terus mendengarkan omongan orang mungkin ya lebih bisa juga, dibilang, karena kan orang-orang kadang suka, kok nggak sesuai jurusan sih Kak gitu, kayak sarjana kok cuma jadi gini gitu. Sarjana kok jadi gini, apalagi kalau misalnya yang lagi merintis usaha kayak aku kayak kita gini, itu pasti kayak sarjana kok jualan sih sarjana kok berdagang sih gitu, tuh pasti banyak. Bahkan mungkin bisa dibilang sampai ya kan benar-benar lagi proses merintis terus dibilang sarjana kok nganggur, itu kadang memang cambukan yang sangat luar biasa. Tapi ya kita harus tetap jalanin hal itu gitu. Toh juga sebenarnya yang penting itu prosesnya, mau kita itu jalannya selambat-lambatnya. Misalnya kayak kita jalan cuma bisa 0,0001 langkah, ya gak ada satu langkah, cuma 0,001 langkah, itu tuh sudah harus mengapresiasi diri kita sendiri kan ya Kak. Artinya kamu tuh sudah berjalan, yang penting kamu nggak diam di tempat atau bahkan mundur ke belakang kayak gitu, walaupun mungkin lama. Iya, yang penting kita udah berproses. Nah, buat temen-temen nih yang misalnya sekarang lagi SMA terus mau ke jenjang berikutnya perkuliahan dan bingung mau nentuin jurusannya, mau mengikuti kata hati, passion kita, atau mengikuti kata orang tua lebih baik apa ya, kayak atau kata orang lain, mungkin ikut temennya, ikut temen itu juga dipikirkan kembali lagi, dipikirkan matang-matang, karena yang menjalani itu sebenarnya kamu, diri kita sendiri. Nanti juga yang dapat ilmunya kan kita juga, terus juga nanti saat selesai perkuliahan itu dampaknya ke kita, jadi benar-benar harus merhatiin apa maunya kita ke depannya nanti gimana, itu harus benar-benar kayak direncanain banget ya, dipikirkan matang-matang. Jangan sampai ada penyesalan. Kalaupun teman-teman yang saat ini sedang merasa menyesal karena salah jurusan, karena misalnya udah lulus SMK atau udah lulus kuliah merasa salah jurusan, coba diulang lagi ke beberapa tahun saat menjalani perkuliahan ataupun SMA-nya. Di situ kan kita nemuin banyak banget ilmu. Toh sekarang udah lulus berarti udah mampu. Jangan terlalu berlama-lama larut dalam penyesalan, khawatir, sedih, stuck diam situ, karena masih banyak kehidupan yang harus kita lewati, masih banyak yang perlu kita dijalani lagi di kehidupan itu gitu. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya bukan berada pada tahap penyesalan. Percuma gitu kita menyesalkan sesuatu hal. Jadi kayak yang udah lewat ya udah, lagian itu tuh yang sudah kita jalanin dulu kalau benar-benar dirasain gitu ya. Tahap dari tahap ke tahapnya itu benar-benar ada proses yang luar biasa, yang mungkin ada sesuatu hal kecil yang dulu pernah aku ucap dan itu kesampaian di tahap-tahap itu gitu. Misalnya kalau misalnya kita nyesel gitu, ternyata kalau kita dulu nggak ambil kesehatan, kita nggak bisa ketemu, terus kita nggak bisa bisnis bareng. Kebetulan aku bisnis bareng sama Kak Sukma, terus kita juga nggak bisa berada di sini buat bincang-bincang bareng, bisik-bisik bareng sama teman-teman, berbagi sama teman-teman. Kita juga mungkin yang dulu waktu SMA itu aku pernah kayak pengen banget jalan-jalan gratis gitu. Dulu tuh aku belum pernah sama sekali naik pesawat karena kan lingkupnya masih lingkup Jogja terus kayak gitu, walaupun orang tua saat itu berada di luar Jogja, tapi aku lebih suka naik bus. Terus akhirnya keturutannya kan waktu kuliah naik pesawat gratis, bisa jalan-jalan gratis juga ke beberapa kota di Indonesia bareng sama teman-teman. Itu kan luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Dan apa yang perlu disesali? Nggak ada. Walaupun kamu saat ini berada di bidang yang berbeda, kalau misalnya kita flashback lagi pasti ada banyak yang bisa kita petik gitu loh. Nggak ada yang sebenarnya salah dari jurusan yang dulu kan. Iya benar. Dan apa ya, dulu tuh sebenarnya kalau Kak Kartika tahu nih, aku kan dari namanya TK sampai SMA itu nggak ada yang ngedapetin piala itu satu pun nggak ada. Dan aku di perkuliahan itu bernekat banget, aku pengen gimana caranya. Waktu itu kan aku bisanya puisi tuh,
Elia bagi dong. Elia itu teman satu jurusan, dia juga bisa puisi, dia juga pernah mengikuti beberapa lomba puisi gitu kan. Terus aku bagi dong kalau ada info-info tentang lomba puisi, terutama di fakultas aja udah nggak apa-apa gitu loh, udah syukur. Nggak taunya diajakin sama Kak Kartika kan buat kompetisi di beberapa kota gitu. Itu dan pun sempat alhamdulillah. kayak ngomong mau enggak. Karena dulu sempat aku tawarin yang pertama aku tawarin debat dulu kan, tapi kurang berkenan sama debat, sedangkan akunya sendiri nyerocos. Suka banget ngomong nggak bisa nggak bisa direm, jadi suka banget sama debat. Terus aku tawarin debat dan kurang berkenan, akhirnya nggak sengaja ya karena emang udah Allah yang ngatur, ada salah satu dosen kita, dosen terbaik langsung menawari tiba-tiba ya waktu itu, dan akhirnya aku coba untuk nanya ke Kak Sukma dan akhirnya dia mau, dan kita alhamdulillah bisa sama-sama berusaha berproses buat bareng. berproses bareng. Meskipun ya kadang dilihat sama orang, kembali lagi dinilai sama orang, enak ya bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi ya nggak tahu aja Di proses tuh baliknya teman-teman itu gimana prosesnya. Butuh perjuangan dari yang namanya pindah-pindah tempat tidur, pindah-pindah tempat makan, siang malam selalu Tidur depan pun gantian. laptop, tidur kadang nggak beraturan, mata udah kayak mata zombie. Semua emang butuh proses. Terus juga buat teman-teman yang misalnya saat ini bimbang mau melanjutkan perkuliahan ataupun enggak, kalau misalnya emang punya kesempatan buat kuliah, jangan bimbang, kuliah aja kalau misalnya punya kesempatan buat kuliah. Karena sebenarnya kuliah itu bukan tentang setelah kuliah kamu dapat kerja cepat, tapi kuliah itu tentang Membentuk pola pikir. ya lebih. membentuk pola pikir kamu jadi lebih baik lagi, lebih paham buat problem solvingnya gimana, terus juga melatih kamu untuk pengorganisasian, kepemimpinan kamu yang nantinya itu bermanfaat banget di masyarakat. Karena kita nanti ketika sudah memang udah tidak di dunia pendidikan, itu akan lebih banyak ketemu dengan orang-orang yang hebat, yang karakternya semakin bermacam-macam, dan gimana kita bisa berdampingan dengan mereka. Jadi kalau misalnya kuliah, jangan di mindset aku mau kuliah biar nanti setelah kuliah langsung dapat kerja, dapat penghasilan yang besar, mapan dan lain-lain. Itu harus dirubah mindsetnya gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, ujung-ujungnya nanti nyesel setelah kuliah dan nyesel lagi ke jurusan, kayak aku salah jurusan makanya kayak gini kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Iya. Dan setelah kuliah pun definisi sebuah kerja itu bukan kantor ya. Banyak bekerja itu sekarang udah banyak hal, udah banyak. Dengan kamu jadi YouTuber dapat duit udah bisa dibilang kerja. Dengan kamu cuma jadi influencer itu dibilang kerja. Terus sekarang juga konten kreator kayak gitu juga dibilang kerja gitu. Nggak harus yang kerja kantoran bawa tas, tenteng kayak gitu. Pokoknya sekarang itu bekerja itu yang penting halal, nggak harus kerja kantoran kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih berpikiran aku salah langkah, salah jurusan, jangan pernah menyesali semua itu, tapi syukuri yang sudah didapat dan nikmati proses selanjutnya. Seberat apapun itu, hadapi. Harus banget. Dan sekiranya kita kalau memang lagi penat banget, pengen sharing aja sama teman yang mungkin memang dipercaya untuk sharing kayak gitu. Dan terima kasih teman-teman yang masih setia dengan kami, yang mendengarkan curhatan kami, mendengarkan bisik-bisik kami. Ya buat teman-teman yang mungkin pengen request, Kak bahas yang ini dong, bahas yang itu dong, boleh banget langsung aja di kolom komentar bisa, atau DM aja ke Instagram kami bisikberisik.id, atau juga bisa ke email kami bisikberisik.id@gmail.com. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye.